Saudara, saya pernah membahas di dalam pasal yang pertama adalah satu gambaran umum daripada kitab Ester. Kitab Ester adalah kitab dari human affairs, urusan-urusan manusia. Kitab Ester adalah kitab yang isinya adalah drama. Ada kata Tuhan di dalam kitab Ester. Sepanjang kitab ini tidak ada kaitan dengan Injil secara langsung. Bahkan Martin Luther pernah ingin mengeluarkan kitab Ester ini daripada kanon Alkitab karena dia kesulitan mengkaitkan Injil dengan Ester. Bagi Luther, kitab Ester ini sangat ke-Yahudi-Yahudian. Nah, kalau saudara tahu kisah hidup Luther, Luther itu banyak positif, tapi dia juga ada kekurangan. Kekurangannya salah satunya adalah Luther ini seperti punya love and hate relationship dengan orang Yahudi, saudara. Khususnya orang Yahudi di Jerman pada saat itu. Jadi waktu dia lihat kitab Ester, dan saudara tahu kan ya, kitab Ester ini secara politis bagi orang Yahudi berkaitan dengan hari raya mereka. Hari raya yang sebetulnya dijauhkan kaitannya dari Injil, ya sulit dikaitkan, sehingga Luther itu waktu baca Ester dia rasa ini kitab kok seharusnya nggak ada di dalam perjanjian lama daripada kitab Kristen. Tapi akhirnya Luther pun tidak mengeluarkan kitab ini karena dia masih menaruh harapan, dia percaya bahwa ini adalah firman Tuhan. Dan betul ya, Luther di akhir hidupnya menjelang dia tua, dia memang mengubah pandangannya terhadap kitab Ester. Nah, saudara sekalian, waktu Anda membaca Ester pasal pertama, tidak ada orang Yahudi di sana, sepenuhnya adalah drama kerajaan Persia. Saudara ingat Wasti disuruh tampil di tengah pestanya Raja Ahasiweros yang begitu luar biasa, berhari-hari panjang lamanya dengan anggur dan semua kemewahan. Wasti disuruh tampil dengan mahkota, dia menolak gitu ya. Dan kemudian Raja marah, dia pecat Wasti, dia beritakan kemana-mana keputusannya itu ke seluruh negeri bahwa dia memberhentikan Wasti dari jabatan sebagai ratu. Pasal 2 adalah kelanjutan persis daripada bagian itu. Saudara membaca di dalam ayat yang pertama, dikatakan di sana sesudah peristiwa itu, ketika murka raja telah surut. Saudara, Ahasiweros itu tadi mabuk, dia dikuasai oleh anggur, dia dikuasai oleh kemarahan dan pride-nya dia, lalu dia pecat Wasti, pada perintah dia, perintah konyol, tampil dengan mahkota kerajaan di hadapan pembesar-pembesar. Kemungkinan dimaksudkan di sana dia harus tampil telanjang dan hanya dengan mahkota. Perintahnya konyol, tapi dia mabuk, dia marah. Nah, setelah itu saudara, dia baru menyesal, saudara. Jadi di dalam pasal kedua ini masih lanjutan drama daripada Ahasiweros, drama dari Persia, tapi bukan Korean drama. Saya minggu lalu saya jelaskan gitu ya, kalau Korean drama mungkin it will be a good story kalau Ahasiweros itu datang kepada Wasti, kemudian membujuk, Wasti, aku kemarin membuat keputusan yang salah, maaf ya, terima aku kembali. Wah, itu bagus saudara, itu love story. Tapi ini bukan love story, ini P-drama, Persian drama. Dan Persian drama itu gak ada yang namanya meminta ampun, forgiveness, gak ada saudara. Setelah dia murkanya surut, dia teringat kepada Wasti. Bukan karena cintanya saja, tapi ya Wasti itu cantik sih. Dan sekarang ratu ini gak ada, jabatan ratu kosong, gak ada wanita secantik Wasti yang bisa menghibur raja. Di tengah kehidupannya yang gemerlap tapi kosong itu, raja itu juga dia membutuhkan afirmasi terus cinta dan seterusnya, maka dia kosong di sana dan dia memerlukan pengganti Wasti. Suasana hati buruk. Dan saudara saya katakan ya, seorang otoriter, seorang yang memimpin dengan tangan besi, seorang yang memimpin dengan kuasa mutlak seperti Ahasiweros, ketika hatinya buruk, ketika suasana hatinya itu sedih, maka orang-orang ketar-ketir, saudara. Karena ketika raja seperti ini yang kalau dia menyuarakan apapun itu seperti suara Tuhan, keputusan mutlak tidak bisa diganggu gugat, itu pasti harus terlaksana dan seterusnya, di dalam pasal 1 kita sudah bahas, maka pembesar-pembesar itu mulai ketar-ketir. Mereka takut saudara, kalau orang seperti ini, itu kemudian karena marah, orang ngapain sedikit salah langsung dihukum mati, maka mereka mulai pikir cara, cara paling gampang, ya simple, kita mesti cari ratu pengganti Ester ini. Siapa yang bisa menggantikan seorang seperti Wasti, Maka mereka mulai cari, mereka kumpulkan. Apa syaratnya saudara? Waktu mereka mau cari orang yang lebih baik dari Wasti, maksudnya adalah mereka itu mau cari orang yang akan patuh kepada raja, akan patuh kepada Ahasiweros, seharusnya dia cari karakter yang baik, saudara. Tapi tidak. Ternyata yang menjadi syarat daripada ratu pengganti Wasti adalah dia yang saudara? Perawan, cantik dan muda, saudara. Itu adalah syarat-syarat yang muncul, ya, young, unmarried, and good looking, cantik, perawan dan masih muda, saudara. Belum menikah, yang masih fresh, yang masih murni itu. Nah saudara, ini adalah satu gambaran dari dunia ya. Saudara bisa membayangkan di dalam
terlepas dari ini drama, raja pasti pengen cari yang cantik dan muda dan perawan, ya wajar begitu ya. Tetapi saudara bisa membayangkan bahwa meskipun dunia ini pengen tanda kutip karakter yang baik, yang muncul dari pemikiran mereka, itu sepenuhnya cuman yang ya physical aja saudara, sesuatu yang fisik aja. Gak beda dengan orang-orang dunia pada hari ini. Mereka akan kepikiran banyak hal, tapi pada akhirnya yang muncul adalah yang mereka pengen, ya yang fisikal saja. Saudara. Dan yang mereka lakukan adalah mereka membuat suatu draft, saudara, seperti suatu penarikan militer itu. Bedanya ini bukan militer. Bedanya yang mereka lakukan adalah mereka akan ambil semua gadis-gadis yang cantik di seluruh penjuru negeri. Saudara kalau ingat di pasal 1 ya, maka penjuru negeri itu besar sekali, 127 wilayah bagian, 127 gambarannya negara-negara bagian begitu ya, daerah-daerah di bawah Ahasiweros, semua akan dikumpulkan yang paling cantik. Saudara. Jadi kalau saudara nonton film Cinderella, tapi ini bukan Cinderella ya, maka itu orang itu akan ke desa-desa gitu ya, ke perumahan-perumahan, ke daerah-daerah di mana saja, kemudian akan ada orang yang bikin itu ya, raja ballroom punya dance dan lain sebagainya. Oh, drafting ini semua orang boleh hadir. Tapi masalahnya saudara, ini bukan Cinderella. Waktu saudara baca ayat-ayat ini, saudara bayangkan ketika orang itu draft untuk jadi militer, perang. Maka itu akan dengan paksa, saudara. Orang yang muda, pria misalnya, kalau orang mau dipakai untuk perang oleh raja-raja pada zaman itu nggak bisa, oh saya kayaknya nggak hobi perang gitu ya, saya kurang sehat. Nggak bisa. Kamu fungsional, punya tangan, punya kaki, bernafas, lu mesti pergi perang gitu. Sama saudara ini. Lu gadis, cantik, perawan, nah lu mesti pergi perang. Saudara ini seperti draft militer. Draft untuk mengisi rumahnya raja. Gadis terbaik pada pandangan raja itu nanti akan menjadi pengganti Wasti, tapi perlu dipilihkan dari seluruh negeri. Dari Sabang sampai Merauke-nya Persia, saudara. Itu yang dilakukan di sini. Kemudian disela di dalam ayat 5 sampai dengan ayat 7 bicara tentang Mordekai dan juga Esther, saudara. Tiba-tiba kan ya, saudara baca ayat 1 sampai 4, oh ini dramanya Persia, diselipin sama penulisnya. Ini loh, ada orang namanya Mordekai di Puri Susan, dia kemudian namanya ini disebutkan banyak gitu ya. Kemudian dia adalah om dari seorang bernama Hadasa atau Esther yang berarti bunga myrtle, bunga putih itu kecil, saudara. Saudara, kita waktu baca bagian seperti ini kita juga punya tanda tanya kan ya. Ini di tengah drama Persia, diselipin, ada orang namanya Mordekai. Saudara pasti tahu kan ya, arahnya kemana? Arahnya nanti pasti keponakannya Mordekai, Esther itu akan ikut draft daripada pencari ratu pengganti Wasti. Saudara, tapi ada beberapa hal yang kita bisa perhatikan di dalam bagian ini, saudara. Ketika kerajaan Persia itu mencari calon pengganti ratu, ya kontestan, dia bikin poll, dia bikin draft, dia bikin pendaftaran besar-besaran itu. Mordekai itu saudara adalah orang yang sebetulnya dekat dengan kerajaan Persia. Saudara waktu baca di dalam daftar nama itu, saudara ini menunjukkan Mordekai ini adalah orang penting, saudara. Memang nama-nama ini buat kita gak ada artinya ya, bin Yair, bin Simei, bin Kis, orang Benyamin. Tapi saudara waktu baca ayat 6, saudara mendapatkan gambaran bahwa Mordekai itu sebetulnya adalah masih bagian daripada bangsawan. Itu satu, saudara. Dia kemungkinan adalah orang yang menghabiskan masa hidupnya sudah lama di Persia. Kalau saudara lihat tahun-tahun pembuangan itu ya, pembuangan ke Babel, kemudian Persia, kemudian nanti ada di masa Nehemia orang yang diizinkan pulang ke tanah Yerusalem itu, tapi banyak yang stay. Mordekai itu ada di sana. Mordekai ini adalah seorang yang jabatannya tinggi. Dia adalah keturunan Benyamin, kemungkinan dia adalah masih keturunan dari Saul, raja pertama Israel. Dia adalah orang penting dan dia ada di sana. Tiba-tiba diselipin sama penulis di tengah sayembara pencarian ratu itu. Dan saudara bisa melihat di dalam bagian ini, Esther itu juga muncul sebagai apa saudara? Unmarried, belum menikah, karena dia masih tinggal bersama dengan Mordekai, gambarannya. Dia cantik, ya, elok perawakannya di ayat 7, dan dia adalah, ya tentu, wanita muda, saudara. Belum menikah, cantik, dan muda. Saudara tahu kan ya arahnya kemana? Penulis daripada Esther mau mengatakan, di tengah pencarian ratu ala Persia tadi, nah ini ada satu kandidat nih, yang cocok untuk dimasukkan ke sana, which is bagi orang Yahudi, mereka tahu nanti Esther yang akan jadi ratu, karena kitab ini pun namanya adalah kitab Esther kan saudara. Tapi saudara, yang penting adalah gak bisa dong sekedar Esther itu tiba-tiba menjadi ratu, ada proses yang panjang, dan itu dicatat di dalam ayat 8 sampai dengan ayat 14 saudara. Saudara waktu baca ayat 8 sampai dengan ayat 14 itu banyak hal menarik saudara.
Misalnya, mereka harus masuk ke dalam rumah pertama untuk perhentian para kontestan. Saudara bayangkan ya, 127 wilayah negara bagian. Kalau satu sumbang satu gadis, maka ada 127 gadis. Itu kalau satu tempat sumbang satu gadis. Kemungkinan lebih dong. Kemungkinan mungkin satu tempat bisa mungkin 10, mungkin 20, kita nggak tahu. Mereka dikumpulkan di satu rumah. Di situ nanti selama beberapa waktu lamanya mereka akan diminyaki, mereka akan dikasih perhiasan, mereka minta apapun akan dikasih begitu ya. Mereka akan mendapatkan banyak hal yang baik, mereka diberikan dayang-dayang, semua yang terbaik menurut ayat 9. Esther juga ikut di sana, saudara. Mereka akan mendapatkan makanan yang tentunya paling mewah di seluruh negeri itu. Karena mereka akan berjumpa dengan raja nanti. Satu-satu akan dipanggil. Entah berapa lama. Saudara. Itu akan waktu yang panjang, gak cukup setahun. Mereka semua akan dipanggil satu persatu nanti bertemu dengan raja. Mereka di dalam rumah yang pertama, itu juga menurut penafsiran saudara, itu diberikan minyak-minyak untuk membuat mereka itu tidak subur. Jadi mereka waktu ditulis wangi-wangian itu bukan cuma parfum saudara. Tapi juga ditreat sedemikian rupa supaya mereka tidak subur, sehingga kalau nanti mereka berjumpa dengan raja, which is berjumpa dengan raja ini bukan makan malam saudara ya, tapi tidur dengan raja, mereka tidak akan mengandung anaknya raja gitu. Karena anak raja ini berat saudara, kalau sudah ada mereka punya hak pada warisan dan seterusnya, maka enggak boleh nih. Ini masih tahap pertama, perjumpaan pertama ini enggak boleh ada anak raja. Mereka paling banter kalau enggak jadi ratu, jadi selir, itu jadi hiasannya rumah bordelnya raja gitu ya. Jadi mereka ditreat sedemikian rupa, mewah, bagus, tapi supaya mereka itu nanti bisa masuk ke dalam rumah bordelnya raja. Jadi saudara bisa bayangkan ini jelas bukan Cinderella gitu ya, bukan mencari wanita idaman dari 127 wanita. Ini adalah satu gambaran ya orang yang dipakai oleh kerajaan menjadi properti daripada kerajaan tersebut. Di dalam balai itu ada seorang penting bernama Hegai. Dia seorang pengawas kelas atas. Saudara. Jadi ini kan wanita milik raja ya. Saudara jangan bayangkan Esther jadi ratu berarti sisanya ya udah aku pulang ke rumah bapak ibumu. Enggak saudara, mereka itu nanti kan disimpan gitu ya. Ini wanitanya raja. Ini akan disentuh oleh raja. Bisa saja raja suka dengan mereka. Maka wanita ini tidak boleh ditreat sembarangan dan tidak boleh disentuh sembarangan. Muncullah orang nama Hegai, saudara. Hegai ini kepala sida-sida. Jadi sida-sida itu yunak ya, orang yang dikebiri. Jadi mereka nggak bisa menghamili wanitanya raja. Dia itu kepala dari semua yunak, itu Hegai. Saudara. Nah saudara, Hegai ini penting di dalam kisah ini. Kenapa saudara? Bukan hanya karena dia memastikan wanita-wanita raja itu tidak disentuh sembarangan, tapi nanti Esther itu akan punya relasi dengan Hegai. Relasinya apa? Relasinya adalah Esther, ya Hadasa, keponakan Mordekai, seorang Yahudi. Jangan kasih tahu kamu orang Yahudi. Satu ya. Jadi waktu di situ dia akan tampil sebagai wanita yang pada umumnya Persia itu kan banyak rasnya, saudara. Persia itu bukan satu ras. Karena jajahannya banyak, sebetulnya banyak orang itu ada di Persia. Ras A, B, C, D ada. Yahudi juga ada. Tapi jangan ngomong kamu Yahudi. Tutup rapat-rapat. Ketemu Hegai. Gimana caranya supaya bisa nggak ketahuan dia Yahudi? Caranya adalah Esther, kamu mesti berjuang untuk mendapatkan cintanya Hegai. Cintanya bukan cinta romansa ya. Cintanya adalah favor. Kamu harus mendapatkan favornya Hegai. Favor itu apa ya saudara bahasa Indonesia ya? Kasih ya, itu kasih bukan romantis tapi kasih yang wah ini seneng nih dengan Esther ini. Maka saudara yang terjadi di sana adalah setiap hari Esther itu berjuang untuk mendapatkan cinta kasihnya seorang bernama Hegai itu, saudara. Jadi Esther ini kan ikut draft ya. Kemungkinan bukan kemauan dia, pokoknya masuk, Mordekai titip pesan, kamu jangan ngomong kamu Yahudi. Oke, masuk ke sana, ketemu Hegai, ini orang yang in charge, yang berkuasa di rumah ini, rumah balai perempuan ini, maka ya kamu mesti memperjuangkan favornya seorang Hegai itu. Caranya apa? Kita enggak tahu, saudara. Mungkin dia manis gitu ya, ngomongnya baik-baik, mungkin dirayu sih percuma, wong dia dikebiri kok, yunak kok. Jadi mungkin apa ya, ya nyapa lebih ramah, mungkin tampil sebagai wanita yang berbeda. Dan benar saudara, itu dilakukan oleh Esther, sehingga tentu dengan campur tangan Tuhan, Hegai itu punya kasih kepada Esther. Dia timbul cinta kepada Esther.
Nah, saudara bisa melihat di dalam bagian ini menarik kan ya, saudara, Esther itu definitely bukan Daniel. Karena kalau Daniel ada di kerajaan yang asing, Daniel tampil dengan totally beda. Dia tampil sebagai seorang Yahudi, dia tampil sebagai seorang yang memegang Taurat, dia tampil sebagai seorang beriman. Esther itu semboyannya adalah going with the flow, ikut arus, ikut arah angin, ikut aliran kemana. Yang penting survive. Survive berhasil, jangan cuma survive. Gimana caranya thrive, gimana caranya mendapatkan lebih, gimana caranya untuk prosper di dalam kondisi seperti ini. Saya mau tanya saudara, Esther ini bijaksana atau kurang bijaksana? Saudara? Bijaksana lah ya, kan bukan cuman survive itu kan langkah pertama, bertahan hidup ya, jangan sampai mati lu. Daniel juga mesti survive gitu kan ya. Tapi Esther tuh gak mau cuman survive dan menunggu pimpinan Tuhan itu kurang cepat. Saudara. Esther itu thrive, dia mencoba untuk mendapatkan kasihnya Hegai. Maka setelah itu saudara, setelah titah dan undang-undang raja itu tersiar, dia ikut dikumpulkan, dia berjuang dan dia mendapatkan apa yang dia itu inginkan saudara. Kalau misalnya Persia mencari wanita yang good to look at ya, wanita yang enak dipandang, Esther ini lebih saudara. Esther ini mungkin tampil sebagai bukan hanya enak dipandang, tapi juga menimbulkan favor, menimbulkan belas kasihan, kecintaan, membuat Hegai itu please dengan Esther, sehingga apa saudara, di dalam ayat 9, Hegai kasih lebih kepada Esther. Dia kasih treatment yang lebih saudara. Dia kasih treatment yang spesial. Esther muda itu belajar gimana caranya hidup di tengah kondisi seperti Persia itu. Kalau Persia itu mengukur semua dengan fisik, Persia itu mengukur semua dengan kepatuhan, Persia itu mengukur semua dengan mengikuti apa yang diarahkan oleh kerajaan, maka Esther itu menjiwai betul. Saudara. Esther itu benar-benar menjiwai apa yang diinginkan oleh Persia. Esther itu bahkan bisa melakukan lebih dari yang diharapkan. Esther punya modal, tapi dia juga bisa pakai modal itu. Banyak orang punya modal nggak bisa pakai, belajar dari Esther. Esther punya modal, dia juga bisa pakai. Saudara. Dia cerdik ini, kalau dibilang cerdik seperti ular ya itu Esther. Saudara. Apa yang Tuhan value di dalam 1 Samuel misalnya, Tuhan melihat hati, Esther itu tidak terlalu pentingkan itu. Karena ini bukan masalah hati, ini masalah bagaimana thrive. Sekali lagi, Esther kemudian berhasil, entah berapa lama dia di rumah yang pertama. Ayat 12-16 itu proses seleksi, tiap-tiap gadis akan mendapatkan giliran masuk menghadap raja satu persatu. Mereka saudara sebelum menghadap raja bukan hanya pakai wangi-wangian, mereka ditanya mau minta apa saja dan akan dituruti. Nah, saudara ini penting ya, karena kemungkinan mereka mendapatkan treatment seperti ini cuma sekali. Setelah itu kan mereka masuk ke dalam rumah bordelnya raja, sehingga sekali ini mereka minta apa saja mereka akan dikasih. Maka wanita-wanita itu mungkin mereka minta perhiasan yang paling banyak, saudara. Mungkin mereka minta harta yang banyak, perhiasan yang paling mahal, perhiasan yang paling indah. Tapi waktu Esther itu dipanggil, saudara, Esther itu minta apa, saudara? Saudara baca di dalam bagian-bagian itu, Esther itu tidak minta banyak, saudara. Esther itu dia tidak minta banyak, dia hanya minta ayat 15 yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja penjaga para perempuan. Hegai sudah senang Esther, giliran Esther mau masuk menghadap Ahasiweros, mau minta apa saja, dia dengerin Hegai. Jadi saudara, gunanya mendapatkan cintanya Hegai adalah supaya dapat tips, dapat bocoran nih, orang dalam. Raja itu senangnya cewek kayak apa sih? Raja itu senangnya wanita yang seperti apa? Jadi saudara waktu baca ayat 15 ini jangan berpikir, oh yang lain itu cinta penampilan, Esther itu inner beauty. Bukan saudara ya, ini bukan inner beauty. Esther itu ngerti cara mainnya kan, dia dapat tips dari orang dalam, dia mendengarkan Hegai itu. Dan benar saudara, dia menimbulkan rasa sayang pada setiap orang yang melihat dia di dalam ayat 15 bagian akhir. Dan waktu dia menghadap Raja Ahasiweros, kita tahu cerita ini, dia mendapatkan status jabatan tinggi sebagai ratu mengganti Wasti itu. Dia adalah the new queen of Persia. Saudara waktu baca bagian ini, saudara, kemudian ini satu pasal akan berakhir sebelum Mordekai mengetahui persekongkolan ya di ayat 19 sampai dengan ayat 23. Saudara berpikir kira-kira apa ya pesan yang bisa didapatkan dari cerita di pasal kedua ini?
Kalau pasal pertama menceritakan seorang raja dunia, gambaran raja dunia di dalam diri Ahasiweros, and it's not good, maka pasal 2 ini paling banter, saudara, menggambarkan seorang yang cerdik tanpa ketulusan. Ya sih, kita mengatakan Esther setidaknya cukup bijak karena dia nggak mungkin kan ya, wah saya nggak mau wangi-wangian, saya maunya seperti Daniel makan sayur pahit, ya nggak bisa saudara. Tapi saudara lihat ya, apa yang menjadi pesan daripada Esther pasal 2, kalau kita salah baca, maka pesannya adalah blend in like a chameleon. Ya jadilah seperti bunglon, bisa warna merah, bisa warna hijau, bisa warna kuning, biru, dan seterusnya, saudara. Bisa warna hitam. Kalau duniamu pengen warnamu menjadi merah, jadilah merah. Kalau duniamu mau kamu jadi hijau, jadilah hijau. Kamu harus cerdik, bisa mengikuti cara main daripada dunia ini. Saudara, itu Esther pasal 2 kan ya. Kalau kamu nggak bisa thrive, minimal kamu survive. Kalau kamu nggak bisa mendapatkan banyak, minimal kamu bertahan hidup. Tapi kalau bisa, kamu harus bukan hanya bertahan hidup, tapi kamu harus mengusahakan banyak kamu dapatkan. Saudara bisa melihat di dalam bagian ini kan, kalau Anda tidak melihat ayat 19 sampai ayat 23, yang adalah kisah Mordekai memergokin persekongkolan pembunuhan raja, dan kemudian dia dicatat di dalam buku catatan raja, dan ini nanti useful di pasal-pasal berikutnya. Kalau saudara tidak baca itu kan, pasal 2 ini berhenti di ayat 19, Esther itu hidup seperti orang Persia, padahal dia harusnya adalah orang Yahudi. Esther tidak mengindahkan Taurat, dia sembunyikan statusnya. Esther berusaha dapatkan cinta dari seorang kafir, baik itu Ahasiweros ataupun Hegai, and that's it. Saudara kan bisa mendapatkan gambaran kenapa Luther waktu baca Esther ini, he have big question ya, dia punya pertanyaan besar. Apa gunanya kisah seperti ini di dalam Alkitab, saudara? Dan memang saudara, waktu kita membaca Esther pasal 2, still ini adalah human affairs. Ini adalah drama manusia. Ini adalah kisah yang dunia ini lakukan, dan Esther itu not doing any better, saudara. Bahkan kita mungkin bisa mengatakan Wasti memberikan teladan moral lebih besar daripada Esther. Wasti itu disuruh tampil menjual martabatnya, tampil telanjang di depan pembesar raja, masih nggak mau loh, masih menolak dia. Berarti Wasti punya harga diri lebih besar. Esther, wah gimana ya caranya untuk thrive, untuk lebih mendapatkan apa yang dunia ini bisa berikan kepada saya. Atau setidaknya kepada keluarganya, karena Mordekai adalah juga seorang penting di Persia. Maka saudara bisa melihat bahwa Esther pasal 2 itu memberikan tanda tanya bagi kita seharusnya. Nah saudara, seorang doktor teologi dari Westminster, Profesor Ian Duguid, dia mengatakan setidaknya saudara, kita bisa belajar ini dari pasal 2, yaitu ada dosa dan konsekuensi, saudara. Ada dosa dan konsekuensi dalam kehidupan ini. Kenapa Mordekai dan khususnya Esther itu mendapatkan hidup yang terkurung seperti demikian di dalam Persia? Mordekai seorang Yahudi, mungkin keturunan bangsawan, sudah lama di Persia. Dia itu terkurung di dalam apa? Terkurung di dalam usaha untuk menyembunyikan identitas dia, saudara. Dia terkurung di dalam dosa dan ketidaktaatan. Karena apa, saudara? Karena pada waktu orang-orang dari exile itu kembali dari exile, mereka diizinkan kembali ke tanah perjanjian. Keluarga Mordekai memutuskan untuk kita nggak usah kembali, kita stay di Persia aja. Jadi waktu orang-orang beriman dan saleh itu pulang, Ezra, Nehemia, pulang ke tanah perjanjian, hidup di sana, meskipun tetap di bawahnya Persia, tapi Mordekai itu keluarganya most probably bilang, enggak deh, kita enggak pergi, kita nyaman kok di Persia. Kita cukup settle kok di Persia ini. Kita punya jabatan mungkin di istana Persia, dan Persia itu prosper, jauh lebih makmur dibandingkan tanah perjanjian. Persia itu jauh lebih berkuasa, kita mungkin kecipratan berkat dari pesta-pestanya raja, kita punya gaji yang baik, kita punya ini dan itu. Maka ketika orang-orang beriman itu enggak, kita mau kembali ke tanah perjanjian, we have job to do di sana, kita punya kerjaan di sana. Mordekai itu adalah keluarga yang memutuskan untuk stay. Dia mungkin sudah lama saudara, itu hidupnya cuma tahu di Persia, jadi berasimilasi dengan Persia. Jadi waktu Esther itu ada di lingkungan seperti ini saudara, ya kita bisa cukup memahami kan ya, kerinduan dia untuk mendapatkan banyak, karena memang dia sudah terbiasa di situ. Tapi itu adalah dosa dan konsekuensi yang dia belum sadar, saudara. Nanti sadarnya kapan, saudara? Bertahun-tahun ketika orang Yahudi mau dibunuh sama muslihatnya Haman itu kan ya, baru mereka mulai panik ada di situ, mereka mulai jadi ketakutan, mereka mulai kebingungan, mereka mulai gelisah, terutama yang ada di Persia.
Meskipun saudara, orang-orang Yahudi yang di luar Persia juga bisa kena dampaknya, tapi mereka belum sadar saudara, mereka kan jauh. Mereka yang di Persia ini saudara, mereka itu mulai ketakutan ketika nanti yang selama ini mereka kira, oh ini ya dunia ini gua ngerti cara mainnya nih. Wih ternyata mau gigit mereka balik saudara. Baru orang-orang itu sadar saudara. Orang gak sadar waktu bermain di dalam aturan main dunia dan menang, gak sadar. Orang judi itu contoh paling gampang ya, orang judi online saudara. Beberapa bulan lalu saya dan Pak Amin ngopi sama satu jemaat, saudara, bukan di tempat ini. Kemudian dia cerita, oh itu dia punya sopir. Sopir dikasih gaji, mungkin ada bonus, dipakai judi. Kalau menang ya senang, saudara, nggak ngomong-ngomong ya. Mungkin dia happy gitu. Kapan sadarnya? Ini satu hal yang nggak benar nih. Ya kalau kalah, saudara. Terus mulai kalah, bukan sekali, kalah 2 kali. Nggak kok lama-lama kalah terus nih. Gimana cara nutupnya, cara bayar bandarnya? Mau ke polisi nggak bisa, wong gue yang salah, mau pinjol nanti kena makin terseret. Baru sadar kapan? Ya setelah aturan main dunia itu gigit dia balik, saudara. Ya ini kan contohnya di dalam kitab Esther kan ya. Esther dan Mordekai ya belum sadar mereka itu main di dalam permainan yang bahaya, di pasal 2 belum sadar, saudara. Tapi nanti waktu later on, gitu, kalau Tuhan nggak intervensi, tanda kutip gitu ya, Tuhan nggak intervensi di dalam kisah ini, ya sudah habis dong, saudara. Lu main sendiri, nah sekarang lu bayar konsekuensi dari dosamu. Semua kan begitu, saudara. Bahkan secara khusus ya, disobedience, ketidaktaatan banyak orang Yahudi yang kemudian membawa kesulitan lebih besar lagi, itu karena pilihan-pilihan mereka yang terus melawan Tuhan. Kita bisa kaitkan ini dengan gambaran yang lebih luas di dalam perjanjian lama. Kitab Hakim-Hakim mencatat demikian, kitab Raja-Raja setelah utara dan selatan, Israel dan Yehuda pecah, demikian pada masa pembuangan di akhir daripada kitab Hosea, demikian, dan di masa Esther juga demikian, saudara. Ya mungkin hari ini nggak beda kan ya, hari ini juga nggak beda. Yang kedua, saudara, kita bisa melihat masalah lain dari dosa kan ya, ada privatisasi iman. Jadi iman itu mungkin, saudara, Mordekai itu bukan orang jahat-jahat yang nemen, saudara, di Persia itu, mungkin enggak, saudara. Tapi dia itu membuat imannya jadi makanan privat, saudara. Kehidupan dia pisah Senin sampai Sabtu dan Minggu misalnya gambarannya, saudara. Dia mungkin faithful believer, seorang beriman yang setia di rumahnya. Buktinya apa, saudara? Buktinya dia bilang sama Esther kan ya, sembunyikan kamu orang Yahudi. Berarti kan ada praktek keyahudian mereka, saudara, yang sekarang mesti disembunyikan. Nah kapan melakukannya? Ya mungkin waktu sendiri, berdoa kepada Allah Yehova mungkin enggak apa-apa. Tapi kalau sendiri ya, kalau ada orang lain kamu mesti sembunyikan. Oh kamu mau makan yang halal, penting buat orang Yahudi kan ya, supaya dia tidak hidup seperti bangsa lain. Kamu mau pilih-pilih makanan, lakukan. Tapi kalau pas sendirian ya, kalau pas ada orang lain, nah kamu harus seperti orang-orang lain. Ini kan mirip gereja Tiatira yang di Wahyu itu ya. Mereka itu di gereja setia, Kristen yang baik. Tapi ketika mereka berbisnis di luar, nah ini saatnya kita asimilasi lagi, tampil sebagai orang-orang pada umumnya. Jangan mencolok, jangan cari masalah. Go with the flow, ikuti arus. Dan itu juga bagian daripada dosa, saudara. Bagian daripada konsekuensi mereka. Mereka hidupnya jadi tertekan karena biasanya sembunyikan imannya di rumah, tampil di luar sebagai orang-orang yang tidak beriman, saudara. Nanti kapan ketahuannya masalah ini? Waktu Mordekai suruh Esther menghadap raja, mewakili orang Yahudi kan. Maka Esther itu kan ketakutan. Kenapa? Gak selama ini sembunyikan iman kok sekarang disuruh menghadap raja untuk orang Yahudi. Apa urusannya Yahudi dengan saya? Saya kan tidak dikenal sebagai ratu yang orang Yahudi. Saya cuma Ratu Esther, ratunya Persia. Jadi saudara lihat ya, ketika masalah itu dipupuk sedemikian rupa, nanti akan gigit balik atau nanti kita kesulitan sendiri. Pada waktu kita harus mempertanggungjawabkan iman kita, pada waktu kita harus menghidupi iman kita. Saudara, kehidupan ini gak tenang, kehidupan ini kehidupan yang tidak nyaman, kehidupan ini adalah kehidupan yang menimbulkan pertanyaan besar di dalam keseharian mereka, saudara. Gak jarang, saudara, kita itu membandingkan Esther dengan Daniel, karena mereka tokoh yang sangat beda. Daniel dari awal iya sih, memang namanya diubah jadi Belsasar gitu ya. Memang sih Daniel itu harus kerja di istana Babel, iya. Memang sih Daniel itu harus taat sama rajanya Babel, iya. Tapi Daniel itu ada hal-hal yang dia gak mau kompromikan, saudara. Esther beda kan, Esther lakukan semua, yang penting dia diterima di dalam sistem, saudara.
Jadi apa yang kita bisa pelajari, saudara? Setidaknya kita bisa melihat apa yang dosa itu lakukan. Belum langsung dibayar harganya, tapi dipupuk dari berbagai peristiwa di dalam kehidupan kita. Saudara. Apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita ini yang sebetulnya adalah sebuah perjalanan kita untuk berasimilasi dengan dunia ini. Saudara. Seperti tadi di sini ada plastik laminating, saudara. Memplesetkan, saudara. Memplesetkan mungkin gak happening sekali, saudara. Kalau ditaruh lagi di sini ya pleset lagi, saudara. Pleset lagi. Dan itulah Esther, saudara. Esther itu membiarkan dirinya di sana, menutup identitasnya untuk terpleset terus, saudara. Mungkin sehari, 2 hari dia bisa bertahan selama dia di balai perempuan, tapi ketika jadi ratu, mungkin dia mulai lama-lama akan kesulitan, saudara, bertahan. Mana yang nantinya menjadi Esther? Bukan Esther di dalam kehidupan privatnya, tapi Esther di dalam kehidupan publiknya, saudara. Spurgeon mengatakan baru-baru di-share di satu grup WhatsApp, Spurgeon bilang orang dunia itu tidak langsung membaca Alkitab, tapi orang dunia itu membaca hidup daripada orang-orang Kristen. Ya, yang pasti Esther, entah dia berapa lama jadi ratu, tidak ada dampaknya secara positif bagi kerajaan Allah. Saudara. Di Persia, tidak ada di kerajaannya sendiri, tidak ada, bahkan dayang-dayang perempuannya juga tidak mendapatkan berkat daripada Esther menjadi ratu sampai nanti akhirnya ketika dia mengajak mereka berpuasa demi menghadap raja. Saudara, Esther boleh saja ada di posisi yang baik, tapi Esther itu melakukan semuanya at the cost of her faith, dengan harga bayaran imannya. Saudara. Pertanyaan yang kita bisa selalu tanyakan daripada kisah Esther ini adalah apa yang mungkin kita lakukan di dalam kehidupan kita hari ini yang kita bayar dengan cost iman kita, saudara. Mungkin belum terasa karena ini baru permulaan jadi ratu. Tapi kita mungkin bisa bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang nantinya akan kita bayar mahal ketika kita itu memutuskan, oke, saya akan bermain dengan cara main dunia dan saya akan mengikuti semua ini, saya akan jadi the beauty di tengah the beast, saudara. Di tengah si buruk rupa. Di dalam kisah Esther buruk rupanya Ahasiweros. Di dalam kehidupan kita bisa banyak, saudara. Apa yang kita itu perjuangkan untuk get the favor, dapatkan cinta atau belas kasihan atau kesayangan itu, saudara. Seperti Esther. Saudara, di dalam kehidupan seperti ini kita harus melihat menembus daripada tulisan-tulisan di dalam pasal 2 yang tidak mencakup nama Tuhan di situ. Tetapi kita mau belajar untuk melihat bahwa Tuhan itu sebetulnya sedang merenda kisah hidup daripada Esther. Dia dibiarkan untuk melakukan semua upaya dia dan Tuhan membiarkan itu, saudara. Tetapi Tuhan itu tidak tinggal diam sebetulnya. Tuhan sedang merencanakan, Tuhan sedang merenda selangkah demi selangkah apa yang akan terjadi di dalam kisah hidup Esther berikutnya. Tirai yang akan terbuka demi tirai yang akan terbuka dan Tuhan kasih cicipan di dalam pasal 2 ini ketika Mordekai mengetahui persekongkolan dari orang yang pengen bunuh Ahasiweros. Gak ada dampaknya loh buat hidup Mordekai pada saat itu. Gak ada dampaknya buat hidup Esther pada saat itu. Tapi nanti ini akan dipakai untuk menyelamatkan mereka. Ini akan dipakai nantinya untuk menyelamatkan Mordekai. Ini akan dipakai nantinya untuk bawa Esther kembali. Dan saudara, bagi kita hari ini kita gak perlu tunggu menjadi Esther kan ya. Kita nggak perlu tunggu kita jadi ratu dari tanda kutip apa yang kita kejar di dalam hidup ini. Kita nggak perlu tunggu waktu ketika kita terjerumus makin dalam dan makin basah bermain dengan cara main dunia. Kita boleh bertanya kepada diri kita sekarang ini melalui apa yang Tuhan itu tunjukkan yang kiranya boleh mengingatkan kita. Permainan apa yang kita itu sedang mainkan di dalam hidup kita. Harga apa yang kita itu sedang rela bayar hari ini at the cost of our faith dengan jaminan iman kita. Apa yang kita itu sekarang rela tukar di dalam kehidupan kita hari ini. Apakah kita mau tunggu itu gigit kita kembali, entah kapan, atau kita mau berbalik dan ya bertobat sebelum kita itu jatuh lebih jauh dan tidak ada jaminan Tuhan itu intervensi di dalam kehidupan kita. Tidak ada jaminan. Tuhan memberikan peringatan seperti kisah Esther supaya kita nggak perlu mengulang yang Esther itu lakukan. Tuhan sering kasih seperti ini di dalam kehidupan kita. Kasih warning dari tokoh-tokoh Alkitab yang jatuh, bukan supaya kita, oh dia aja jatuh apalagi saya, bukan. Tapi supaya kita nggak jatuh seperti mereka. Dan itu yang seharusnya kita lakukan ketika kita baca Esther. Apakah kita mau jadi orang yang demi mendapatkan sesuatu, menjual, atau kita mau tidak lakukan itu karena kita percaya Tuhan bisa memberikan yang terbaik despite kita nggak bermain dengan cara dunia. Itu yang seharusnya boleh mengingatkan kita pada malam ini. Nanti saudara kita akan berdoa
khususnya untuk hamba-hamba Tuhan, orang-orang Kristen di seluruh dunia yang pada hari ini saudara, memutuskan untuk banyak berasimilasi dengan dunia. Seperti yang terjadi di Toraja yang kita akan pergi KKR, atau di tempat-tempat lain, atau bahkan mungkin kita sendiri lakukan itu dalam hidup kita. Mari kita berdoa.